Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Sebagaimana dikatakan juga oleh Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah untuk memahami ilmu. Lantas mengapa para ulama mendahulukan adab dibandingkan ilmu? Di studio telah hadir Al-Ustadz Husni Idrus yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu pentingnya adab sebelum ilmu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Persaudaraan Haji Indonesia, Kecamatan Boliohoto, Kabupaten Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim At-Taqwa, Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini pentingnya adab sebelum ilmu. Mengapa demikian Ustadz? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa di mana saja Anda berada, tema kita hari ini tema yang sangat menarik untuk dikaji, berkaitan dengan dua hal, dan kita akan memilih mana yang afdal dan mana yang harus didahulukan, antara ilmu dan adab. Adab dulu yang didahulukan daripada ilmu, atau ilmu dulu didahulukan daripada adab. Tema ini menarik dan lagi perbincangan hangat di zaman globalisasi seperti saat ini. Untuk menjawab mana yang harus didahulukan, ilmu dulu atau adab dulu daripada ilmu, saya tidak berbicara sebagai narasumber mutlak, tapi kita akan menukil pendapat para ulama yang punya otoritas untuk menjawab pertanyaan ini, sehingga kita tinggal mengikuti mereka. Apa kata para ulama? Di antaranya adalah kalau merujuk pada tafsir, di antara riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang sahabat senior dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menafsirkan surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa makna jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang dimaksud dengan penjagaan di sini adalah adibuhum, ya. Ajarkan mereka tentang adab. Adaba yu'addibu, ya. Ya, addibuhum. Kemudian wa'allimuhum. Ajari pertama mereka tentang adab, ajari pertama mereka tentang karakter yang baik, akhlakul karimah, wa'allimuhum. Baru itu diajar tentang pengetahuan. Menurut tafsir ini berarti mendahulukan adab, mendahulukan akhlak, ya, adalah lebih mulia daripada mendahulukan ilmu. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kedua, aqwal para ulama. Ulama setelah beliau diantaranya adalah Abdullah ibnu Mubarak. Punya kitab namanya Az-Zuhdu war-Raqaiq. Ulama besar, muhaddits ahli hadis, dan mutasawif ahli tasawuf. Pernyataan beliau mendahulukan adab daripada ilmu itu viral di masanya. Dan hari ini pun viral di kalangan kita ketika kita menelaah dan menghafal kembali pernyataan-pernyataan beliau itu. Apa kata Abdullah ibnul Mubarak
dia mengatakan kadal adabu ayyakuna thulutsaidin. Adab itu 2/3 daripada agama. Akhlak mulia itu 2/3 daripada agama. Hampir-hampir, kada itu hampir-hampir ya. Adab akhlak yang mulia itu 2/3 daripada agama. Apa maknanya? Maknanya adalah jika orang hilang adab sopan santunnya, hilang akhlaknya, maka secara otomatis hilang 2/3 daripada agamanya. Karena 2/3 dari agama itu adalah akhlak yang mulia. Itu luar biasa jamaah sekalian. Maka kesimpulan pada pernyataan kedua ini, adab harus didahulukan daripada ilmu. Yang ketiga, masih Abdullah Ibnul Mubarak, seorang ahli hadis dan ahli tasawuf. Dia katakan lagi begini, idza wusifali rajulun lahu ilmun, apabila ada yang datang kepadaku menceritakan ada orang yang berilmu luas, menceritakan kepada beliau ada sosok yang berilmu, fala ata'assafu ala fauti liqaihi, maka aku tidak akan bersedih jika aku tidak akan ketemu dengan orang berilmu itu. Jika ada orang ceritakan ke saya ada sosok yang berilmu, maka aku tidak akan bersedih jika tidak akan pernah ketemu dengan orang itu. Wa idza sami'tu rajulan, tapi yang kedua beliau katakan, tapi kalau saya dengar ada sosok manusia lahu adabun, dia punya akhlak yang mulia, maka apa katanya? Atamanna liqa'ahu, maka aku memimpikan, bercita-cita untuk ketemu dengan dia. Wa ta'assafu, dan aku akan bersedih ala fautihi, kalau aku tidak sempat ketemu dengan dia. Itu luar biasa. Kalimat yang ketiga ini menunjukkan bahwa wajib mendahulukan adab sopan santun akhlak karimah daripada ilmu. Itu luar biasa. Seberapa? Yang keempat, ya, yang keempat pernyataan siapa? Ada qaulus syair yang sangat luar biasa. Tadi mirip dengan Umi Nita sampaikan ya. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, walakinnal jamal jamalul ilmi wal adabi. Bukan dikatakan perhiasan dengan pakaian yang menghiasi badan kita, tapi dikatakan keindahan dan perhiasan itu jika orang itu berilmu dan beradab. Di posisi yang keempat ini, di level ini sudah seimbang antara orang yang berilmu dan orang beradab. Kenapa? Karena orang beradab pun harus mengetahui ilmu. Betul. Ya, dan orang berilmu harus mengetahui adab. Rumusan sederhananya Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, apa? Sederhananya saya menyimpulkan, setiap orang beradab pasti dia berilmu, sekalipun ilmunya sedikit. Tapi tidak semua orang berilmu dia beradab. Kenapa? Karena dadata ta'o ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan. Gorontalo dalam falsafahnya sangat benar ya. Ilimu amaliolo, waw amali ilimualo. Ilmu diamalkan, amal itu diilmui. Jika seimbang antara ilmu dan adab kita, maka berarti ini yang disebut oleh Al-Ghazali dengan sebuah istilah sosok manusia yang disebut dengan al-insanul kamil, manusia paripurna yang punya akhlak dan punya ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu, ini pengantar saya kira keempat kalimat ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun dalam aqwal para ulama, menunjukkan ketinggian adab, ketinggian ilmu. Tapi ketika di level mana harus didahulukan, semua para ulama mengatakan mendahulukan adab daripada ilmu. Yang terakhir, Umi masih ada satu, yang kelima, Imam Malik tadi diceritakan ya. Saya lihat dalam kitab
perjalanan sirah potret 4 madhab. Pertama Abu Hanifah, kemudian Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah inspiratif dari Imam Malik itu, saat dia mau dibawa di majelisnya Rabi'ah. Rabi'ah ini salah satu dari guru Imam Malik, ya, Malik bin Anas maksudnya. Maka umminya, ibunya memakaikan songkok kebesaran sebagai orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, memakaikan pakaian kebesaran orang berilmu. Masih bocil, masih kecil. Baru kemudian dia katakan, "Ya bunayya, wahai anakku yang kucintai, datanglah kepada Al-Imamur Rabi'ah, imam yang besar. Ta'allam min adabihi qabla ilmihi." Pelajari dulu adabnya sebelum ilmunya. Pelajari adabnya sebelum ilmunya. Bahkan di riwayat lain dikatakan, jika kau temui imam atau gurumu itu, dia berilmu dan tidak beradab, balik kau ke rumah, jangan lagi belajar sama guru itu. Tapi kalau kau temui gurumu itu, dia berilmu dan beradab, tinggalkan orang tuamu dan belajarlah ilmu dan adab sama gurumu itu. Masya Allah. Sangat luar biasa. Al-Imam Malik, namanya Imam Darul Hijrah, dulu pernah tinggal di Madinah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya kira seperti itu. Masya Allah. Baik Ustaz, status sosial itu bisa dengan mudah merubah adab atau akhlak seseorang, Ustaz. Mengapa? Ya, status sosial bisa merubah karakter, adab, ya, perilaku seseorang. Apakah kemudian ini bisa dibuktikan? Benar. Jadi manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci, dia tidak berdosa. Maka ada 3 faktor yang menyebabkan manusia berkarakter baik maupun manusia berkarakter jahat. Yang pertama ada faktor genetika yang selalu saya ulang. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lahir kamari muslim tauhid, tapi kemudian setelah lahir orang tuanya bisa menjadikan dia Yahudi, ya, bisa menjadikan Nasrani, dan bisa membentuk anak itu menjadi Majusi. Faktor orang tua sangat mempengaruhi. Yang kedua, faktor lingkungan. Di sini status sosial. Ya Ustaz. Faktor lingkungan. Dulu tinggal di desa, belum punya pekerjaan apa-apa. Di desa karakter dulu tahun 90-80-an, ibu-ibu sekalian, karakter orang desa masih lebih beradab daripada orang kota. Orang masih anak-anak kamari, kalau ada tamu masuk rumah, kemudian kita main-main depan tamu, orang tua hanya bermain dengan dorong punya mata, masuk. Ya, anak saat itu sudah tahu, sadar bahwa itu larangan, tidak bisa main depan tamu. Pemasahati ibu-ibu sekalian, hari ini kita di desa, yang di desa maupun di kota, ketika mau ditegur dengan isyarat mata, keluar. Anak jual balas, kenapa? Sekarang model begitu. Itu artinya ada status keluarga yang tidak bisa jadi teladan. Yang kedua, ada lingkungan yang membentuk. Dulu miskin, kemudian jadi pejabat, ya, kemudian jadi punya gaji tinggi, fasilitas kehidupan terpenuhi, dan seterusnya. Maka terkadang karakter negatif itu berubah, jamaah sekalian rahmat. Karakter negatif itu muncul disebabkan karena ada kekayaan, ada jabatan yang kita miliki. Masih sementara pencalonan, DP mobil, Masya Allah terbuka. Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri. Oh pas huloti ya, pas dia tadudu. Dan kemudian dia punya jabatan, mobilnya dipagar dengan kaca ribbon, dipagar dengan kaca tebal, warna hitam, tidak bisa dipandang dari luar, hanya dia yang bisa melihat, menutup dan menjadikan sekat pembatas antara kita dengan orang lain. Salah satu tanda sifat yang buruk. Kenapa muncul seperti itu? Karena lingkungan yang membentuk, status sosial yang membentuk, karena mahidihi madoi, ya, dulu masih miskin, minta di mana-mana, jamaah sekalian rahmati Allah, malunya tidak tahu di mana. Masya Allah. Tapi pada saat dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dia melupakan hakikat manusia dia yang dulunya dia susah kemudian diangkat oleh Allah derajatnya. Maka oleh karena itu jelas ya orang yang diselamatkan thumma wattini wazaitun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sempurna diciptakan oleh Allah, tapi kemudian ada keangkuhan dan kesombongan. Thumma radadnahu asfala safilin. Allah kembalikan di tempat yang paling rendah, kecuali berapa orang? Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairun mamnun. Saya kira status sosial bisa menciptakan karakter negatif ya, sekalipun ini tidak pada kasus semua tapi pada oknum saja. Saya kira seperti itu. Baik Ustadz, cara agar memiliki adab dan akhlak yang baik Ustadz, karena misalnya kita sadar berada di lingkungan yang kurang baik Ustadz. Ya, pertama sebenarnya membentuk pribadi atau kepribadian yang baik itu rencananya sejak awal. Kalau anak ini kita membentuk menjadi pribadi yang baik, seharusnya ikhtiaruz zaujah, seorang calon bapak sudah harus pintar-pintar mencari istri yang saleha. Dan istri yang saleha juga harus pintar-pintar mencari suami yang saleh. Kalau suami istri saleh dan saleha, maka akan lahir generasi yang saleh dan saleha. Pertanyaan Umi tadi, Ustadz terlanjur. Ya. Kita tinggal mengobati luka, bukan bikin luka. Bagaimana kemudian solusinya? Maka caranya adalah, Pak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketimpangan moral yang terjadi hari ini, ya, orang berakhlak dengan karakter atau berkarakter negatif, di antara faktornya adalah ketidakseimbangan antara pengetahuan agama dan kesadaran beragama dengan pengetahuan umum. Ya, tidak ada yang melarang anak Bapak Ibu belajar kimia, fisika umum semua, dan itu dipuji Islam. Tapi apakah kemudian seimbang dia dengan pendidikan TPQ sore? Seimbang dia kita bawa di majelis ta'lim? Seimbang dia dengan pendidikan kepesantrenan? Jika yang tinggi pendidikan umum, ya, maka logika berpikir dia pasti yang umum. Ya, pasti yang umum. Tapi kalau seimbang antara pendidikan agamanya dan pendidikan umumnya, ketika dia melakukan kesalahan, maka ada rem pendidikan agama. Saya pernah belajar di pesantren, saya pernah belajar di TPQ, saya pernah diajar oleh orang tua sebagai teladan. Maka jamaah sekalian rahmati Allah, kesadaran beragama dengan pengetahuan agama yang kita tahu, bisa saja itu menjadi tameng, pembatas ketika kita melakukan hal-hal yang negatif, kerugian untuk diri sendiri atau kerugian bagi orang lain. Saya kira satu di antara faktornya ketidakseimbangan antara pengetahuan agama kita dengan pengetahuan umum kita. Seperti itu. Masya Allah, kita harus jeda sejenak. Ya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustaz bersama Umi dan kita semua insya Allah dimuliakan Allah. Nama saya Yahya Kinga dari IP Kecamatan Beliauto. Anda bertanya Ustaz, tadi Pak Ustaz sudah sampaikan bahwa adab itu identik dengan akhlak. Maka yang kami ingin tanyakan, kepada akhlak kita ini hanya tertuju kepada sama manusia saja atau
dalam tatanan hidup sebagaimana apa yang diatur. Maksud kami, di samping adab itu sebagai karakter, sebagai akhlak, ada juga adab-adab yang sudah mengatur, katakanlah adab makan, adab tidur, adab banyak sekali adab-adab yang telah Nah, makanya kami mintakan penjelasan seperti apa membedakan ini dan mengenai adab itu kepada siapa kita harus tujukan adab itu, apa hanya kepada semua manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, membedakan adab sebagai karakter dan adab yang sudah diatur oleh syariah, Ustadz. Ya, sebenarnya ada dua istilah ya harus dibedakan. Pertama ada yang disebut dengan sifat. Dan yang kedua ada yang disebut dengan karakter. Nanti karakter itu sebenarnya dia masuk pada adab. Membedakan sifat dengan karakter itu adalah, sifat itu adalah Syekh Abdurrahman Haban Nakal Maidani dalam kitab At-Tarbiyah Al-Islamiyah dia mengatakan sifat itu adalah akhlak itu adalah sifatun mustaqirratun fin nufus, sesuatu yang melekat dalam diri manusia, baik ya hal-hal yang sifatnya fitrah. Fitrah itu dia lahir sejak apa yang disebut dengan akhlak bawaan sejak dia lahir. Biasanya akhlak bawaan itu gen. Wan wala iyo bunggili pasti timamalia bunggili. Ya. Bisa Ustaz begitu ya? Bisa saja begitu. Wan jam tapulio tolipa mamalio tolipa pali bunggil papali uti. Ya, biasa itu namanya akhlak bawaan. Mau positif maupun negatif. Kasbiyah itu akhlak yang sudah melekat dalam jiwa manusia yang tidak berasal dari gen, tapi disebabkan oleh lingkungan, status sosial, teman, dan seterusnya. Nah, ini kan bisa membentuk. Betul. Dengan siapa dia berteman, maka akhlaknya juga terbentuk dengan temannya. Idza jaraita khuluqan dani'a fa anta wa man tujarihi sawa. Jika kau bertetangga, bersahabat dengan orang yang perangainya buruk, maka pasti kamu akan menjadi buruk. Fa anta wa man tujarihi sawa. Kau dengan orang itu akan sama. Begitu pula kebaikan. Kalau berteman dengan orang baik, maka pasti dia akan jadi baik. Jadi teman, sahabat, lingkungan ini ya ingin sama membentuk. Anak yang tinggal dekat masjid karakternya berbeda dengan anak yang tinggal dekat tidak masjid. Di jalan, di pasar, beda. Sekalipun ada yang dikecualikan, tapi sekali lagi lingkungan sangat membentuk kepribadian. Teman sangat membentuk kepribadian. Adapun misalnya apa yang disebut dengan adab, ini yang dalam bahasa agama disebut dengan suluk. Kalau akhlak itu dia sifat. Sifat itu masih dalam teori, melekat dalam diri. Itu yang disebut dengan sifat. Ya, yang kita sebut dengan akhlak itu masih teori sifat. Ya, tapi kalau yang disebut dengan adab, ya dalam garis miring dia adalah suluk, maka ini yang disebut dengan karakter. Misalnya ada sifat pemberi, sayang orang dia. Mana buktinya? Buktinya dia bakase. Gitu toh? Maka sifat yang melekat dalam diri itu sifat dermawan. Tapi mana karakternya? Karakternya itu pembuktian dari dermawannya dia memberi. Ya, sifatnya bunggili, misalnya toh, kikir, sifat dia memang bunggili. Itu sifat melekat, Pak. Tidak akan terbukti kikirnya itu kecuali dia tidak memberi. Maka tidak memberi itu disebut dengan karakter. Kalau karakter ini sudah membatu, namanya tabiat. Memang tabiat liadito. Nah, ini beda. Itu yang menjadi sifat yang mulia yang sudah menjadi darah daging. Dari mana itu? Karakter yang tidak bisa dirubah, dia berubah jadi tabiat. Sifat yang tidak baik tidak bisa dirubah, dia menjadi karakter yang tidak baik. Dan lama-lama dia menjadi tabiat. Tabiat itu bahasa agamanya khatamallahu ala qulubi wa ala sam wa ala absar gishawatu walahum adzabun. Allah tutup hatinya menerima kebenaran. Kalau Allah sudah tutup hatinya menerima kebenaran, wa ala sam'ihim, maka pendengaran pun ditutup. Kenapa pendengaran dengan mata ditutup? Karena yang pertama ditutup oleh Allah hati. Jika hati sudah tertutup, semua indera tertutup. Maka pakailah hadis silonto otonpa, atau biar mau turun kamari Nabi Muhammad SAW, bukan Rasulullah SAW, mau turun kamari dai, mau turun kamari penceramah dari mana, 1000 hadis dia datangkan, ya,
maka tidak akan mampu merubah karakter yang sudah berubah menjadi tabiat. Kecuali kalau seorang nabi turun di zaman Rasulullah SAW, karakter yang keras dirubah oleh nabi hanya dengan hidayah. Ya, berbeda kalau bukan dia nabi, berbeda kalau dia bukan rasul, dia hanya manusia biasa. Kalau sudah hati sudah membatu dan itu menjadi darah daging, maka itu yang disebut dengan karakter yang berubah menjadi tabiat. Seperti itu. Yang berikut adalah apa adab-adab sopan, apa adab atau makan. karakter kita ini hanya terbatas antara kita dengan manusia. Ya, seperti itu ya. Ada 3 hablun. Ya, ada 3 hablun. Yang dominan disebutkan Al-Quran hadis ada 2. Hablum minallah dan hablun minan nas. Sebenarnya 3 disebutkan Al-Quran, tapi tidak muncul kemari DP kata hablun. Tapi maknanya juga hablun. Hablum minallah, interaksi yang baik kita dengan Allah. Itu vertikal. Hablum minan nas, interaksi yang baik kita dengan manusia sesama, disebut dengan hablum minan nas. Ada hablun yang ketiga. Hablun yang ketiga namanya hablum minal alam atau hablum minal bi'ah. Ya, interaksi yang baik kita dengan alam sekitar. Ustadz banjir Gorontalo, ada yang buang sampah, ada yang menebang pohon secara ilegal. Hablum minallahnya gagak, hablum minannasnya bagus, tapi interaksi dengan alam merusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak bumi yang sudah diperbaiki ini. Ya, hablum minallah bagus, hablum minannas bagus, tapi hablum minal bi'ah, interaksi kita dengan lingkungan yang bermasalah atau lingkungan yang kita maksud Bapak Ibu hewan, ya, hewan. Masya Allah, bagaimana interaksi kita dengan kucing? Diriwayatkan Rasulullah SAW, sekalipun riwayat ini ada yang mendhaifkan, balik dari dakwah, mau sholat sunnah di rumah, ilo dunggalo Nabi ternyata sajadah uhepo putul Nabi sajadah potabialo Nabi, ternyata tul hegaga teto tete. Pertanyaannya, ada sajadah yang biasa digunakan Nabi untuk sholat, ditemui oleh Rasulullah, ternyata lagi tidur kucing di situ. Oh ya. Ya, masyhur di kalangan para dai. Bagaimana Rasulullah SAW biar tidak terganggu kucing yang lagi tidur? Adab dengan binatang ini, Bu. Ya, riwayat itu menyebutkan Rasulullah mengambil gunting dan kemudian sajadah itu dibagi 2. Setengah untuk kucing, setengah untuk dia yang sholat Rasulullah SAW. Kira-kira wala-wala. Mau dunggat tete tutulu hegagat to sajadah bohu. Subhanallah. Bukan dibangunkan dengan cara di apa namanya? Disentuh, tapi kira-kira 10 masuk, 10 Allah masuk. Masya Allah. Hubungan antara manusia dengan manusia baik. Hubungan dengan Allah baik. Tapi kadang hubungan kita dengan alam ini yang bermasalah. Oleh karena itu, Nabi katakan, "Idza dzabahtumudz dzabiha falyuhsinidz dzabiha." Apabila kamu menyembelih binatang, maka perbaikilah cara sembelihan. Apa cara sembelihan? Jika salah menyembelih, ya tidak bagus kita menyembelih binatang, berarti kita hablum minal hayawanat, interaksi kita dengan binatang bermasalah. Sementara dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan pisau bukan pisau dapur yang biasa digunakan potong akan kangkong di dapur. Pastikan bahwa pisau untuk menyembelih adalah pisau yang tajam. Kan seperti itu ya? Pastikan kematiannya dan jangan lama-lama dan seterusnya. Sekali gesek pastikan dia sudah mati dan seterusnya. Jika itu yang terjadi berarti hablum minal bi'ah, dengan lingkungan kita sekitar itu bagus. Ya, yang terkadang hari ini tidak hablum minallah bagus, hablum minan nas bagus, tapi hablum minal bi'ah, interaksi dan akhlak kita dengan sekitar itu yang bermasalah. Bahkan Ustadz, seperti membunuh hewan yang boleh dibunuh juga tidak boleh dibakar, Ustadz ya? Ya, tidak bisa membunuh hewan dengan cara dibakar. Ya. Karena yang berhak membakar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Insya Allah bermanfaat, Pak ya. Selanjutnya masih ada yang bertanya, Bu? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Husni Idrus, Umi Nita,
Perkenalkan, nama saya Ibu Fatma dari Majelis Al-Taqwa, Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Takwa Pauwo. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, saya ingin bertanya, Pak Ustadz, ada seorang bapak, dia sebagai imam di masjid, tapi sifatnya Pak Ustadz sombong, tidak pernah menyapa yang ketemu dengan dia. Begitu juga kalau ke masjid, kalau sudah ada jamaah di masjid terus ke masjid tidak pernah memberikan salam. Tapi dia, Pak Ustadz, termasuk jamaah juga. Pokoknya dia itu semua yang dikerjakan rajin. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah dengan caranya itu semua dikerjakan itu, saya bertanya, Ustadz, apakah menyelamatkan dia di akhirat nanti, dia punya amal itu walaupun dia sombong? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ustadz. Ya, pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab, diputuskan. Karena ibu menyebut masjid, ya, menyebut at-taqwa. Ya, kemungkinan di at-taqwa atau kemungkinan yang di sekitar. Kita menjaga kepribadian orang. Yang kedua, ya, kalau biasa kita menyelesaikan masalah harus dua bercerita. Suami istri bermasalah. Kalau hanya istri yang curhat ke saya tidak terima. Harus suami bercurhat, karena kita tidak tahu mana yang benar. Jangan sampai kita malah dikatakan juga kita yang sombong dan seterusnya toh. Oleh karena itu kita jaga. Tapi yang jelas ibu-ibu sekalian, ya, seharusnya amalan yang sifatnya ubudiyah, vertikal dengan Allah, itu mengajarkan, mendidik kita bagaimana beramaliyah, juga bertaamul, berinteraksi dengan manusia lebih baik. Di hadapan Allah itu baik, kalau di hadapan Allah baik, berharap bahwa di hadapan manusia juga baik. Ya, di hadapan manusia itu baik. Nah, oleh karena itu caranya adalah mau apapun kita, mau imam, ya, bukan takmirul masjid atau siapa saja, bangun komunikasi yang baik, bangun akhlak yang baik dengan siapa saja. Kita ini manusia yang punya kesalahan, kekhilafan. Mungkin kita katakan ada yang salah, dia akan katakan juga kamu ada yang salah. Ya, seperti itu. Maka caranya adalah untuk mengukur dalam agama bahwa semua kebaikan, ya, semua kebaikan yang dilakukan secara vertikal, misalnya sholat, dan tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dia masih sombong misalnya, dia takabur misalnya, dia angku misalnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati itu. Jangan sampai kita orang hanya hablum minallah, hablum minanas bermasalah. Hablum minanas tidak diterima kalau hablum minallah tidak pernah dilakukan. Ustadz anu mandunggael tahu gagada. Assalamualaikum. Dia kalau datang ziarah silaturahim, dia bawa macam-macam. Tapi hanya satu kekurangannya, tidak pernah kelihatan dia di masjid. Hablum minanas tidak diterima kalau tidak berhablum minallah. Ustadz tiap hari qiyamul lail dia sholat, puasa dia sholat, zakat dia tunaikan, semua hablum minallah dia lakukan. Tapi yang mau dunggail tahu pen bom salamu dia dan seterusnya tuh. Nah, maka hablum minallah tidak diterima kalau bermasalah di hablun minannas. Yang ideal adalah duribat alaihimudillatu ainama thuqifu illa bihabli minallahi wa hablin minannas. Semua akan diterima amalan kalau hablum minallah kita baik, begitu pula hablum minannas kita baik. Tanpa terkecuali ibu ya. Ya, mau dia Pak Imam yang ditanyakan tadi atau kita yang hadir hari ini, kita ini punya banyak salah. Hanya terkadang kesalahan kita ditutup. Kita banyak kelebihan dan itu yang banyak dikenal oleh orang. Maka oleh karena itu, ukurlah kepribadian kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Bilalea dari
kelompok Majelis Taklim IPHI Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo. Bapak Ustadz dan Umi yang kami hormati, sedikit pertanyaan dari kami terkait akhlak dari anak-anak kita yang terkadang kita orang tua sudah berusaha untuk mengajak bahkan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang biasanya karena anak-anak ini mungkin terlalu bebas di luar, kemudian kita berusaha untuk memasukkan anak-anak ke pondok pesantren, dan itu sedikit sudah merubah karakter mereka. Tapi setelah kembali ke keluarga, itu terkadang dengan keluarga begitu santunnya, terutama dengan orang tua. Mereka terlalu tunduk, mungkin sopan di dalam rumah, tapi di balik itu, di luar dengan pergaulan teman-temannya, terkadang kami menerima informasi yang tidak mengenakan. Jadi ini beberapa hal mungkin dari Pak Ustadz, mohon pencerahan, kira-kira ada trik-trik yang bisa kami pakai untuk pembelajaran atau pendidikan pada anak-anak ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan karakter terhadap anak, Ustadz. Jadi ada pendidikan itu, ada pendidikan formal dan ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang ada di rumah. Gurunya adalah orang tua. Al-umhiyal madrasatul ula. Ibu itu adalah guru pertama anak sebelum dia dapat guru formal di sekolah. Ya, terkadang masalahnya di antara kita ibu-ibu sekalian, anak itu nanti sudah bermasalah baru diantar ke pondok pesantren. Ya, Ustadz sengaja saya daftar di sini karena memang talika palangidato kambung. Ibu yang salah, kenapa nanti dikasih seperti itu? Nanti setelah itu diantar ke pesantren. Saya ada pondok pesantren ya. Saya pimpinan pondok pesantren. Terus ada catatan seperti itu. Sementara yang baik, ya, yang baik itu kita tidak masukkan di pondok pesantren. Ini kesalahan siapa? Ini kesalahan bisa saja kesalahan orang tua. Nanti soparah anak itu tidak bisa dibimbing baru diantar sama orang lain. Masya Allah. Wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan demi bapak dengan anaknya. Artinya karakter seorang bapak jadi teladan itu menjadi inspirasi buat anaknya. Bagaimana anak bisa mendapatkan keteladanan kalau orang tuanya tidak bisa memberikan keteladanan yang baik? Maka oleh karenanya, Ustadz, kita sudah berusaha, kita masukkan ke pesantren. Saat balik ke rumah, adabnya luar biasa. Yang di pesantren, ya dia praktekkan di rumah. Tapi ketika dia kemudian wa idza khalau ila syayatinihim, ya ketika dia kembali lagi pada geng-gengnya itu, ya berubah secara total. Maka oleh karena itu ibu-ibu sekalian, seharusnya sudah berpikir, ya pendidikan kepesantrenan itu bukan hanya di pondok pesantren, tapi bikin rumah itu sama dengan pondok pesantren. Ya, kalau rumahnya sudah dibikin sama dengan pondok pesantren, ditambah dengan pendidikan kepesantrenan di pondoknya, maka anak akan berpikir lingkungan dia bergaul tidak ada lain kecuali pesantren. Kalau so tinggal di pesantren, dia bilang teman saya yang baik hanya di pesantren. Ya, figur saya, teladan saya di rumah adalah orang tua saya. Maka dia tidak akan kemana. Tapi kalau anak sudah salah memilih lingkungan, apalagi sekarang karena nakal, kemudian dimasukkan di pondok pesantren, jejak digital akhlaknya itu terbentuk, Bu. Dia akan ingat, dia tinggalkan teman-temannya yang geng itu, kemudian dia masuk pondok pesantren, tidak cocok dengan teman di pesantren, karena tidak sesuai temannya yang di luar. Saat dia libur, dia bukan mau berteman dengan pesantren, tapi dia cari gengnya. Itu yang saya bilang, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka kembali kepada geng-gengnya mereka itu bilang, sebenarnya orang ini buat dengan kamu, bukan dengan pesantren. Buat mama kasih daftar di pesantren secara terpaksa. Nah, oleh karena itu caranya adalah pendidikan orang tua, ya, harus menjadi pendidikan pertama buat anak-anak. Ya, sebelum dia dapat pendidikan formal di pondok pesantren. Begitu juga di pondok pesantren sudah harus mampu membentuk kepribadian anak, ya, mampu untuk menjadi teladan satu dan lainnya. Kalau tidak, ini akan blunder. Dan ini pekerjaan yang lama, Bu. Ya, membentuk generasi itu pekerjaan yang lama.
Oleh karena itu saya tidak setuju dengan orang tua ketika di Gorontalo ini ada sebagian orang tua mengatakan di mana ada sekolah gratis dan anak cepat pintar. Ya, Baik. di mana ada sekolah gratis dan anak cepat pintar. Di pondok pesantren saya kalau di sekolah lain tulisannya sekolah yang ramah anak. Saya punya tidak, sekolah yang ramah anak, anak yang ramah sekolah. Menarik Ustadz, tapi kita harus jeda sejenak. Baik, terima Pemirsa, kasih. saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan dari Bapak Adi Lahabu. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal tanpa pergi ke pemakaman? Apakah bisa lewat sholat untuk mendoakan orang tua? Baik, mendoakan kepada kedua orang tua itu afdal ketika didoakan saat ziarah. Ya, afdal saat didoakan ketika lagi ziarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menguburkan jenazah salah seorang sahabat, beliau mengatakan, was'alullaha lahul afiyah. Berhenti sebentar, kita orang mendoakan dia. Ya, karena fa innahul ana yus'al. Setelah kita akan pisah dari kubur ini, yus'alu, akan datang dua malaikat yang akan bertanya ke dia, akan mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalil ini menunjukkan doa itu di makamnya. Yang kedua, Rasulullah SAW marra biqabrain, melewati dua kubur, dua-duanya lagi disiksa. Yang dengar hanya Nabi. Sahabat kaget, apa yang kau dengar ya Rasulullah? Kubur ini teriak, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi langsung menancapkan setangkai ya. Setangkai. Ya, tangkai kurma, kemudian wasyaqqa syaqqaini, kemudian dipecahkan jadi dua, penggal jadi dua, baru kemudian ditusukkan, dimasukkan ke dalam kubur itu. Rasulullah berdoa saat itu, asallahu ayyu khaffifa anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah ampuni dosa keduanya sebelum Bintalo, kalau Gorontalo ini kering. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, dua dalil ini menunjukkan Rasulullah berdoa saat ziarah. Ustadz, tidak ada kesempatan ziarah, tidak sempat ke kuburnya. Maka jika itu udzur, ya, halangan, tidak bisa karena kita orang ada kesibukan dan seterusnya, maka doakan dia di sholat. Dan seafdal doanya, doakan dia pada saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdi inda rabbihi wa huwa sajid. Dekatnya seorang manusia dengan Allah saat dia sujud. Tambah lagi sesudah sholat. Doakan dia sesudah sholat, itu lebih afdal kita mendoakan orang yang meninggal dunia. Saya kira kalau berhalangan silakan didoakan kapan saja. Tapi ketika ada kesempatan silakan berziarah. Di samping berziarah kita juga berdoa. Insya Allah bermanfaat Bapak Adi Lahabu. Selanjutnya Ustadz dari anak desa. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah malu juga termasuk dalam kategori adab Ustadz? Dan bagaimana menanggapi teman yang tidak pernah malu meminjam atau mengambil hak temannya tanpa izin? Ya, sifat malu adalah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi diriwayatkan, Nabi adalah seorang manusia paling pemalu, melebihi seorang perempuan pingitan. Ya, ada perempuan yang memang disimpan oleh orang tua, tidak boleh keluar, atau memang karakternya pemalu. Rasulullah lebih pemalu dari dia, begitu dalam riwayat. Tapi kapan kita orang harus malu? Ya, kapan kita harus menunjukkan bahwa kita malu? Malu tidak melakukan, malu ketika malu ketika kita melakukan perbuatan dosa. Saya malu kepada Allah. Ya, sama dengan saya takut kepada Allah. Kenapa takut? Jangankan takut, saya malu untuk berbohong. Malu saya untuk melakukan kezaliman. Malu seperti ini ibu-ibu sekalian, berarti malu yang berada di posisinya yang benar. Ada malu yang tidak ada di posisi yang benar. Masya Allah, dibutuhkan kehadiran kita. Sudah mau dibiayai, mau dikasih beasiswa.
sudah mau dikasih kebebasan, mau dikasih bantuan, malu anak mau datang. Masya Allah, ini malunya bukan di tempatnya, ya. Malu di tempatnya adalah hal-hal yang sifatnya sifat positif, sifat dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah bagaimana merespon seorang teman yang tidak pernah malu dia mengambil hak orang lain. Tidak pernah malu dia mengambil hak orang lain. Maka ini bukan lagi, ya seharusnya dia tidak takut kepada Allah, Allah yang melihat. Ya, dia tidak takut kepada Allah. Kalau dia tidak takut kepada Allah, berarti dia tidak malu kepada Allah dan tidak malu kepada manusia. Hanya karena Rasulullah mengatakan, "Idza dzahabal haya'u faf'al ma syi'ta." Apabila malu itu sudah hilang pada perbuatan manusia, pasti yang dilakukan manusia apa saja yang dilakukan. Perempuan dihiasi malu toh daripada laki-laki. Laki-laki ini banyak yang tidak malu karena beraninya banyak, tapi perempuan dihiasi malu. Masya Allah. Tapi idza dzahabat al-haya, idza dzahaba al-haya, kalau malunya perempuan ini hilang, Masya Allah, maka kemaluannya terbuka. Kan begitu toh? Ya. Karena kehormatan sama perempuan semua. Laki-laki akan diam kalau perempuan tidak goyang lengkong-lengkong di depan laki-laki. Tapi kalau hilang malunya perempuan, maka semua akan terbuka. Semua yang dia lakukan adalah perbuatan yang tercela. Kenapa? Malunya hilang, maka dosa besar pun dia lakukan. Seperti itu. Insya Allah bermanfaat anak desa. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Andi Ernawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua mengajarkan adab kepada anak yang tidak mau mendengar atau sopan berbicara kepada orang tua? Apakah orang tua boleh melakukan kekerasan Ustadz? Jadi sudah melalui beberapa tahap mungkin Ustadz. Ya, di praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pendidikan karakter dari orang tua itu mulai sejak dia dalam kandungan. Ya, bolehkah memukul Ustadz? Boleh. Tapi memukulnya tidak sampai melukai. Muru auladakum bis shalah. Ajak perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat. Wahum fi sab'a sinin. Di usia mereka 7 tahun. Karena perintah ketika berada di usia 7 tahun itu dia melekat. Itu rahasia kata 7. Subhanallah. Melekat ya, peringatan orang tua itu di usia 7 tahun. Wadribuhum, kalau mereka membangkang, tidak sholat, tidak beribadah, boleh dipukul. Wahum fi asyara sinin. Kapan pukulnya? Jangan 8, jangan di 7, pukul nanti di 10. Karena setelah dipukul di usia 10 tahun, dia membekas dalam pikiran, dalam hati, dan dia akan taat. Ibu kalau sudah pukul dia ke 7, ibu pukul dia ke 8, dia tidak membekas. Malah dia menjadi down. Dia merasa bahwa musuh besar di rumah adalah orang tua. Kenapa musuh besar anak orang tua? Karena cara praktek memukul dia itu bukan di usia yang tepat. Nabi memilih saat di usia 7 tahun, ajari dia dengan teori begini, ini keteladanan. Saat dia membangkang, nanti di usia 10 tahun baru dia dipukul. Kekuatan rahasia 10 ini dibuka oleh sains dan teknologi. Ternyata Nabi bukan hanya Nabi biasa, bukan hanya Rasul biasa, tapi Rasulullah adalah dokter, psikiater, ya, yang mampu membentuk generasi dengan sabda-sabda yang mulia dari lisan beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibilang Nabi itu wahyu. Sehingga apa yang dibilang kalau dia 7, lakukan di umur 7 tahun. Kalau dia bilang 10 tahun, lakukan di 10 tahun. Kenapa? Karena Allah sudah merencanakan di lisan Rasulullah peradaban manusia masa depan dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz tidak mendengar. Oh, tak salah ibu. Ya, usia 6 tahun ibu bikin bagaimana? 6 tahun bagaimana? Kalau itu sudah terlanjur ibu sekalian, ya, sudah terlanjur, maka tinggal bagaimana cara kita bikin pendekatan. Kalau tidak selesai dengan kita, selesaikan dengan orang lain. Ada ustaz mungkin. Karena biasanya anak lebih dengar selain mamanya. Anak lebih dengar selain papanya. Kalau guru yang dengar, ya, guru yang memerintahkan dia cepat ketimbang orang tuanya. Karena orang tua 24 jam. Kalau guru sekali marah, sekali itu dia tandai. Tapi orang tua tiap hari marah dia sudah dengar. Nah, oleh karena itu, ibu sekalian, tinggal bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah kita dengan anak. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu Andi Ernawati. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio, masih ada yang bertanya Ibu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hastuti dari Majelis Ta'lim At-Taqwa Kelurahan Pau, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Afwan Ustadz, Umi Konita, Masya Allah. Saya bertanya Ustadz, saya sebagai orang tua dari kedua putri saya, bagaimana saya memilih calon menantu? Dia berilmu tapi kurang beradab. Yang kedua, dia beradab tapi kurang ilmunya. Syukran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih mantu Ustadz, jawab singkat. Pilihan pertama bukan pilihan. Kategori kedua juga bukan pilihan. Ibu harus ada alternatif yang ketiga. Saya akan memilih menantu yang berilmu dan beradab. Selesai urusan. Kalau ibu memilih salah satu yang dua tadi, selesai. Ibu akan pusing. Bagaimana menghadapi ibu punya anak mantu dan seterusnya. Kira seperti itu. Ya, dan kita dibatasi oleh waktu. Ya, mari sama-sama kita fokuskan untuk kesimpulan ya. Yang pertama, ya, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik mendahului semuanya, termasuk mendahului ilmu. Jadi belajar akhlak dulu baru belajar ilmu. Ya, yang kedua adalah ya bikin kehidupan kita, lingkungan kita, tempat tinggal kita, tetangga kita memilih atau memilih lingkungan yang baik, teman yang baik, karena sesungguhnya lingkungan dan teman itu sangat mempengaruhi perubahan akhlak kita, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita menjadi teladan bagi orang lain. Ya, jadi teladan bagi anak, jadi teladan bagi keluarga, jadi teladan bagi masyarakat sekitar. Ketika kita menjadi teladan, berarti kita sibuk memperbaiki diri kita. Tapi ketika kita tidak terjadi teladan, pasti kita akan sibuk memikirkan ya hal-hal yang di luar daripada tanggung jawab kita. Adibu atau alimu auladakum, ajari generasi kita dan keteladanan dari kita, maka niscaya mereka pun akan taat dengan apa yang kita perintahkan atau apa yang kita arahkan kepada mereka. Saya kira seperti itu. Dan mari sama-sama kita tutup. Semoga kita semua sehat walafiat. Generasi dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna as-sihhata wal quwwata wal afiyata was salamata fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Husni Idrus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim IPHI Kecamatan Woliohuto Kabupaten Gorontalo, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim At-Taqwa Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.